Nuwun, sedulur semua, dimanapun panjenengan berada, dan kapanpun panjenengan nonton video ini. Semoga panjenengan semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, berkah yang melimpah, jauh dari mara bahaya dan bencana. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Baik, langsung saja. Dalam video ini saya ingin membahas tentang belajar membuka mata ketiga atau cakra ajna atau biasa disebut mata batin tanpa puasa. Nah, di sini saya ingin mengulang tentang tahapan meditasi. Tahapan meditasi adalah nafas alami, kemudian nafas segitiga maksimal 5 kali, lalu tahapan kedua adalah niatan, tahapan ketiga adalah pengamatan dalam pikiran, kemudian pada titik nol atau kosong atau netral, lalu inti dari meditasi itu kemudian ditutup, lalu yang ketujuh adalah kontemplasi. Jadi untuk pembukaan mata ketiga ini, meditasi khususnya, ini menggunakan pernafasan segitiga, tapi keluarnya dengan nada, dengan suara. Misalnya, Om. Jadi, tahapan pertama, nafas panjang alami agar memperoleh ketenangan. Tapi sebelum masuk ke sana, yang jelas dipersiapkan adalah satu, tempat atau ruangan itu diusahakan gelap, sendiri, bisa di dalam ruangan atau di luar, tapi yang jelas gelap dan sendiri. Kemudian, sensasi-sensasi yang timbul dalam meditasi ini adalah kesemutan atau gigit nyamuk. Itu adalah sensasi-sensasi awal yang timbul. Itu karena energi listrik kita kayak seperti strum, cetak 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 gitu. Tapi sebetulnya kalau kita melihat, kita buka mata kita, nggak ada semutnya, nggak ada nyamuknya gitu. Cuma memang itu biasa dirasakan oleh meditasi pemula atau yang sedang belajar meditasi pada tahap ini selalu merasakan itu, karena pada dasarnya ketika kita sadar, fisik kita itu selalu ingin gerak, tapi ada tekanan bahwa kita harus diam. Nah, maka timbul sensasi itu. Kemudian nanti muncul berbagai pikiran, baik pikiran masa depan, masa lalu, ataupun kemarahan, ataupun tadi saya apa ini. Kita amati saja. Itu akan muncul selalu dan kita tidak bisa membuangnya. Kita amati. Kemudian di tahap kesadaran kita akan muncul seperti terbangun, oh saya ini meditasi. Nah, itulah titik nol, titik kesadaran maksud saya. Kemudian akan timbul sensasi seperti kita masuk ke ruangan yang gelap, masuk ke ruangan yang tidak kita kenal, kita gelap, atau terbayang kamar kita, kondisi kamar kita walaupun kita terpejam. Nah, kemudian sensasi berikutnya adalah ruangan asing yang sama sekali kita tidak kenal, tapi kosong. Kemudian sensasi berikutnya adalah pintu. Kita seperti di hadapan pintu, lalu kita buka, nanti di situ kita melihat apa, kita maju lagi ada pintu, kita melihat apa, kita maju lagi. Nah, seperti itu. Sensasi-sensasi yang biasa diterima oleh orang yang suka meditasi. Kemudian seperti kita mendengar sesuatu atau suara angin berembus padahal tidak ada angin. Lalu audio mendenging. Itu juga ciri kita sudah mendapatkan sensasi itu. Kadang seperti suara tertawa, suara tangisan, juga kita tidak tahu, tapi
semakin terdengar, semakin jelas, semakin jelas. Itu prosesnya. Yang jelas kita niatkan dalam hati bahwa kita ingin membuka mata ketiga. Dan mata ketiga adalah fokusnya di sini, membentuk segitiga. Nah, titik tengah ini adalah sebetulnya di kelenjar pineal. Dan kuncinya telaten, penuh kesabaran, dengan niatan yang keyakinan yang penuh bahwa saya pasti bisa. Nah, nanti dari hari ke hari pasti ada perkembangan ke arah bagus. Jangan mudah menyerah. Lama atau tidaknya meditasi itu tergantung panjenengan latihan, dan itu bukan kunci. Baik, tata caranya seperti ini. Yang pertama, persiapan, lalu duduk bersila, bisa lotus, bisa setengah lotus. Lalu pernapasan panjang alami untuk ketenangan. Semakin panjang, semakin halus, akan baik. Semakin baik. Kemudian kalau kita sudah merasakan kita tenang, kita bisa diam, ambil pernapasan segitiga. Ambil dari hidung, kita tahan di perut, kita keluarkan dengan suara atau Nah, diulangi sampai 5 kali maksimal. Kemudian pernafasan biasa yang halus. Nah, sesudah tahap ini, langsung kita niatkan bahwa saya berniat membuka mata batin saya, atau mata ketiga saya, atau cakra atmasarya. Semoga Tuhan atau Allah merestui. Sudah, itu aja. Gak usah panjang-panjang, gak usah banyak-banyak. Setelah itu diam, kita amati pikiran. Kita amati saja. Sampai frekuensi kita turun pada titik 0 atau netral. Jadi titik kesadaran tadi ketika saya meditasi. Sudah. Kita teruskan. Jangan sampai kita mengulang lagi, tapi kita teruskan. Nah, disinilah inti dari meditasi itu. Ya, tahap awal kita seperti masuk ke dalam ruangan atau kamar ini menjadi kelihatan jelas, padahal tadi gelap, mata tertutup, menjadi jelas, dan ada makhluk di situ, makhluk lain selain kita ternyata, atau ada suara, atau ada cahaya. Kita nikmati aja, kita amati. Nah, titik fokusnya kita berada di segitiga ini, cakra atsna. Kalau sudah kita merasa cukup, kita cukup. Lalu kita panjatkan terima kasih, kita bersyukur. Lalu kita kontemplasi tadi apa yang dialami. Ada pandangan apa, ada bisikan apa, ada fenomena apa. Nah, ini dilatihkan rutin. Paling bagus adalah jam 12 malam sampai jam 1, karena saat itu adalah frekuensi bumi benar-benar berada pada titik 0. Jadi gelombang frekuensi bumi ada di titik 0, keselarasan. Jadi kenapa orang sering melakukan doa, orang sering zikir itu jam 12 sampai jam 1. Itu bumi menyelaraskan diri, menenangkan diri, itu di jam itu. Ya, ini bisa dilatihkan setiap malam.
Yang penting jangan menyerah. Dan saya yakin pasti bisa. Tandanya apa nanti kalau sudah terbuka? Yaitu tadi, panjenengan mendengar suara. Panjenengan bisa melihat bahwa di kamar panjenengan tidak hanya panjenengan, ada makhluk lain. Sudah, biarkan aja. Keyakinan panjenengan harus ditanamkan bahwa jangan takut ada Tuhan dalam diri panjenengan. Pasti panjenengan diselamatkan. Itu kuncinya. Jadi kalau nanti kebetulan sudah terbuka bisa melihat alam gaib yang menakutkan, nggak usah takut. Ada Tuhan dalam diri saya. Saya pasti selamat. Itu. Lalu di sini akan merasakan seperti berat. Ada yang merasakan ini seperti apa ya, kayak dipukul-pukul pelan gitu, mengumpul gitu, berat. Lalu ada yang merasakan juga seperti disobek sininya, tapi tidak sakit, seperti disobek. Nah, kenapa tadi dalam pernafasan segitiga pakai suara? Karena tenggorokan ini adalah jalur untuk menyatukan antara indera mata kita, indera panca indera kita, mata khususnya, dengan hati. Jadi terbukanya mata ketiga adalah ketika hati dan pancaran mata kita sinkron, menyatu. Nah, jadi dilancarkan dulu melalui suara. Nah, demikian ya, dulur. Jadi kita tarik nafas, tahan di perut, keluarkan dengan suara. Monggo, seenaknya panjenengan mengeluarkan suara. Ada yang zu, ada yang ada yang itu monggo, selera. Tapi yang jelas bersuara. Jadi ini bergetar akan mengirimkan sinyal ke hati. Jadi nanti hati dan mata kita menjadi sinkron dan satu, bisa bekerja sama dengan baik. Nah, itu yang akan membuka mata batin panjenengan atau mata hati panjenengan atau mata ketiga atau cakra asna. Oke, sedulur semua, selamat berlatih. Tetap semangat. Barangkali kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Tetap terus dukung channel ini supaya berkembang. Jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan komen. Akhir kata, saya Tubagus Purnama dari Yogyakarta mengucapkan Rahayu.